21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Emansipasi wanita adalah buah pemikiran yang diusungnya. Vivi Lim, founder dari Mom Angel, memiliki misi dan visi yang selaras dengan apa yang dicita-citakan Kartini. Memajukan wanita melalui pendidikan, memberdayakan wanita dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan semangat Hari Kartini, inilah cerita Mom Angel. Hai Mom, saya Vivi Lim, founder dari Mom Angel Spa. Hari ini saya akan menceritakan hal yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang, yaitu perjalanan seorang terapis Mom Angel dari nol hingga mereka bisa melayani klien. Berkaca dari pengalaman saya pada saat saya hamil, itu saya susah sekali mencari spa untuk ibu hamil. Sekedar pingin pijat aja itu nggak ada di Indonesia. Nah pada saat itu saya melakukan research nih, karena nggak ada kerjaan juga. Lalu saya mencari-cari informasi, saya dapatkan kalau di Amerika itu ada yang namanya pregnancy massage yang ditujukan khusus untuk kebutuhan ibu hamil. Nah, karena di Indonesia sendiri banyak mitos-mitos tentang boleh atau tidaknya selama kehamilan itu dipijat, maka saya mencari dan meresearch bolehkah sebenarnya wanita hamil itu dipijat. Dan secara saintifik mereka di sana di Amerika itu sudah melakukan research dan mengatakan kalau memang benefit dari pijat hamil itu banyak gitu untuk ibu pada saat menjalani masa kehamilannya. Berangkat dari situ saya berpikir kayak ini adalah sebuah konsep yang bagus untuk diterapkan di Indonesia, karena di Indonesia itu pada saat itu belum ada. Waktu awalnya mungkin saya tidak kepikiran sampai ke situ gitu. Tapi ketika saya menjalani usaha ini, memang benar, ini ternyata apalagi setelah 1-2 tahun sampai belasan tahun, itu saya terasa banget gitu kalau sebenarnya Mom Angel itu memang kebanyakan wanita. Hampir boleh dikatakan 95% itu semuanya wanita. Yang tidak wanita itu hanya driver, lalu office boy. Didedikasikan untuk wanita dari wanita itu benar banget sih. Dan sudah nyata gitu ya, terapis-terapis kami pun di Mom Angel itu sudah ada yang bisa membantu perekonomian keluarganya sampai bisa menyekolahkan anaknya itu sampai ke jenjang S1. Ada sih rasa bangga di situ tuh, saya turut merasa bangga gitu atas keberhasilan terapis-terapis tersebut gitu, kerja keras mereka. Saya bercerita ini rada sedikit kayak melo sedikit ya, karena saya tahu gitu perjuangan mereka dari awal pada saat perekrutan pun gitu ya, mereka punya cita-cita dari desanya gitu kan. Kita ke SMK merekrut, mereka kebanyakan juga kan adalah perempuan-perempuan muda yang tidak punya kesempatan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, di mana S1 gitu. Di sini kami datang itu memberikan skill yang bukan abal-abal, yang memang sudah dirancang khusus gitu ya. Bukan pelatihan yang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu enggak. Itu pelatihan Mom Angel itu untuk terapis itu 6 bulan. Dan saya merasakan susahnya mereka gitu loh. Dari awal mereka datang masuk ke training center kita. Jadi Mom Angel itu punya training center sendiri. Di situ mereka tinggal, di situ mereka belajar itu dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore setiap hari, Senin sampai Jumat. Setelah itu pun nanti mereka akan magang. Setelah magang nanti pasti ada masukan-masukan gitu ya. Itu baru sekedar bisa, belum ahli. Makanya di Mom Angel itu ada terapis tuh kadang-kadang suka capek ya, habis ini mesti ada training advance lagi. Dan ternyata memang iya, memang itu yang mereka hadapi gitu. Setelah mereka kerja, itu pun nggak begitu aja gitu. Setelah mereka kerja 1-2 tahun, mereka akan di training lagi advance.
Konotasi spa itu pada dasarnya itu di mitosnya nih ya, itu kan nggak bagus kan. Perekrutan itu bukan hal yang mudah. Jadi kami mempunyai tim HRD yang datang dari satu sekolah ke sekolah yang lain untuk penyuluhan, menceritakan tentang apa sebenarnya pekerjaan ini, lalu apa saja yang akan mereka dapatkan. Itu memang kita punya kerjasama ke beberapa sekolah lah di sekarang sih masih Jawa, masih daerah Jawa dan sekitarnya. Terjauh itu Sumatera, tapi kita belum ke timur nih. Rencana sih memang kita ingin ke timur biar terjangkau semua. Jadi di Mamenjo ini terapisnya itu dari berbagai suku bangsa gitu ya. Itu kan akan memperkaya budaya di Mamenjo sendiri itu kan. Pinginnya sih gitu. Memajukan wanita dimulai dari memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Mamenjo menyadari setiap orang adalah unik, memiliki kelebihan masing-masing. Namun hal tersebut tetap harus dibalut oleh satu unsur, yaitu pendidikan. Berawal dari saya bertemu Mamenjo di sekolah, ada sosialisasi, ada perekrutan di sana, saya ikut dan saya tertarik untuk ikut menjadi bagian dari Mamenjo. Dan ternyata pada saat saya masuk di sana ada 6 bulan untuk saya bisa berjuang pegang klien gitu. Setelah saya mengikuti training basic selama 6 bulan dan saya dinyatakan lulus, selama 2 tahun saya sudah menjadi terapis profesional dan kemudian saya bisa melanjutkan training advance, dan di sela-sela itu juga kami melakukan training refresh, dan selama 6 tahun saya sudah berada di Mamenjo. Oh enggak, kebetulan terapis dulu. Setelah aku jadi terapis sekitar 5 tahun, baru aku jadi trainer. Saya dari terapis dulu, kemudian setelah bekerja jadi terapis 4 tahun, baru diangkat jadi trainer. Alhamdulillah ya, karena saya melihat pada saat saya mengajar, setelah anak-anak didik yang sudah keluar dari Mamenjo, mereka masih bisa melakukan kegiatan, masih bisa melakukan pekerjaan ini yang dia lakukan. Jadi nggak mati, jadi rasa senang itu makin bermunculan. Mereka masuk jam 9 dengan rapi. Handphone tidak udah kita kumpulkan, tidak boleh dipakai selama jam training. Jam training dari jam 9 sampai jam 5, jam istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Hingga kini, buah pemikiran Kartini tetap terjaga agar wanita bisa turut berperan membangun bangsa dan negara. Cita-cita Kartini diteruskan oleh wanita-wanita modern dengan pemikiran yang berwawasan dan tindakan nyata. Dari dulu adalah membuka lapangan pekerjaan yang banyak, yang bisa menyerap wanita-wanita sih, perempuan terutama. Saya titip pesan sih, untuk para wanita yang bekerja ketika punya suami gitu ya, ya harusnya jangan mentang-mentang bisa kerja dia melupakan peranannya dalam keluarga, misalkan nggak ngurusin anak gitu ya. Pesan saya sih tetap kalau kerja itu kan bagian yang lain gitu ya. Kalau umpamanya sebagai ibu, peranannya nih beda-beda nih, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai karyawan di tempat atau sebagai pekerja, entrepreneur atau apalah itu kan 3 hal yang berbeda gitu. Ya jangan dijadikan satu, tapi kalau bisa saling bersinergi supaya kontribusi seorang perempuan dalam sebuah keluarga itu lebih baik lagi. Jadi titipan kata-kata saya untuk para perempuan Indonesia, mandiri itu
harus. Bagi saya yang paling sulit adalah beradaptasi, dimana kita yang awalnya mungkin di sekolah kayak masih bisa bareng-bareng keluarga, terus sama teman-teman masih bisa kayak hangout bareng ke sana kemari, itu kayak lebih bebas gitu kan. Tapi kalau di sini kita dituntut lebih bisa fokus untuk belajar gimana caranya supaya kita pada saat bertemu klien itu memang sudah matang seperti itu. Dibandingkan dengan Kartini zaman dulu, mungkin untuk bekerja itu masih dibilang tabu, dan kalau wanita masa kini itu sudah lebih menghargai pekerjaan, sudah lebih menghargai laki-laki karena kita sudah tahu susahnya bekerja dan nikmatnya bekerja. Perjuangannya adalah waktu ya, ngebagi waktu untuk keluarga, untuk pekerjaan juga. Itu memang lumayan agak sulit, terus sama kayak kita harus mengerti namanya calon terapis yang usianya masih muda, yang suka labil, dan kita tetap harus ngertiin mereka gimana caranya biar mereka ngerti dan tetap biar bisa jadi terapis yang baik dan benar. Ya setuju, ada betulnya juga karena memang Mom Enjo itu emang pilihan semua ibu-ibu yang ada di Indonesia sih, termasuk juga dokter juga percaya mau datang ke Mom Enjo. Terus ya spesialnya sih kayak anak-anak berkebutuhan khusus ya memang lebih banyak percayanya datang ke sini untuk terapi bersama Mom Enjo. Bagus sih, Ibu Vivi tuh kayak membuat Mom Enjo ini, aku juga nggak kebayang gitu, maksudnya kayak bisa ada pekerjaan yang membuat seorang wanita tuh lebih mandiri, terus lebih bisa, oh aku tuh bisa loh kayak massage baby gitu yang bisa maksudnya kayak bisa membuat anak ini nyaman, terus kayak bisa membantu juga para ibu hamil dengan keluhannya, yang kayak gitu sih. Perasaannya itu terharu, kita bisa mendidik calon-calon terapis Mom Enjo menjadi seorang terapis, menjadi wanita yang mempunyai keterampilan, mempunyai penghasilan, mereka bisa membantu orang tuanya, menyekolahkan adik-adiknya, dan juga bisa berperan menjadi seorang perempuan yang mempunyai pendidikan dan keterampilan. Dari sisi mandirinya, ya sih, memang saya punya keinginan yang besar sekali itu agar wanita-wanita itu memang sebaiknya itu mandiri. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan mereka kan. Selagi seorang ibu itu bisa mandiri, bukan berarti tidak bersama dengan suaminya gitu ya, tapi bisa bersama-sama, itu akan lebih baik. Apalagi zaman sekarang itu kan anak-anak butuh pendidikan yang lebih baik, lalu kesejahteraan juga harus lebih baik. Ada baiknya gitu kalau wanita itu bisa berkontribusi dalam keluarganya, nggak cuma hanya suaminya saja yang kerja, tapi dua-duanya kerja, membentuk anak-anak yang lebih berkualitas dari segi gizi, karena punya uang pasti bisa beli gizi yang lebih baik kan, makanan yang lebih baik. Dari segi pendidikan juga, lalu juga wawasannya itu akan berbeda. Seorang ibu pekerja itu pasti akan punya wawasan yang lebih luas gitu loh. Harapannya saya bisa ikut andil lebih jauh dan Mom Enjo selalu bisa menjadi wadah untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu di Indonesia yang memang butuh kita gitu. Jadi semangat dan kita terus untuk maju ke depan. Ya semoga Mom Enjo lebih maju lagi untuk melayani seluruh perempuan Indonesia, ibu-ibu hamil maupun juga bayi-bayi, biar mereka lebih sehat
untuk setelah treatment dari sini. Kami wanita Indonesia bersama Mam Enjo Meneruskan cita-cita Ibu Kartini, mewujudkan perempuan berpendidikan dan berketerampilan. Celebrate motherhood. Celebrate you. Selamat Hari Kartini untuk semua moms Indonesia.